Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasih Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kuasa dan kasih setianya kekal, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini, baik jemaat yang ada di hadir secara onsite atau mungkin jemaat yang ada di rumah masing-masing menyaksikan secara online. Ini adalah hari yang begitu penting, ini adalah hari yang begitu sakral, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa keadilan Tuhan dan kasih Tuhan di hari Jumat Agung ini bersatu di atas kayu salib. Keadilan Tuhan karena firman Tuhan berkata setiap upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Tuhan menyatakan Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama bacakan ayat pembuka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat sekalian, jikalau engkau pada pagi hari ini merasa demikian jauh dengan Tuhan, mungkin kesulitan, mungkin pandemi demikian lama membuat kita seakan-akan begitu merasa jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini buat engkau dan saya. Sehingga di hari ini Dia mengingatkan, Dia memberikan anak yang tunggal agar kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita atas segala kasih-Nya, atas segala pengampunannya, mari kita akan angkat satu buah pujian. Hanya oleh kuasa darahnya hidup kita dipulihkan. Mari kita muliakan Dia, Allah yang kudus, Allah yang layak menerima pujian dan sembah kita. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sama-sama sembah dan puji Dia. Oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat suaramu sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. katakan, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. ya Tuhan, kami mau berterima kasih sekali lagi. Pagi hari ini ya Tuhan, dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami merasakan sekali lagi Tuhan, kasih-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Mungkin keadaan kami tidak begitu baik Tuhan pagi hari ini. Mungkin pandemi ini ya Tuhan membuat kami jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kesulitan, pergumulan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak layak datang ke hadirat-Mu yang suci ya Tuhan. Tapi hanya karena pengampunan dan kasih setia-Mu ya Tuhan, kami boleh beroleh anugerah ya Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, memanggil Engkau sebagai Aba dan Bapa kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang kami rayakan, kami ingat, dan kami hormati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Jemaat sekalian persilakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita akan baca secara bertanggapan 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca secara bertanggapan dimulai dari liturgis. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat sumber hidup, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ia telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudara sekalian, mungkin banyak orang yang tidak mengenal Tuhan berkata, Tuhannya orang Kristen mati. Tuhannya orang Kristen itu disalib. Mereka tidak mengerti. Tapi betulkah Tuhan disalib tidak berdaya? Ketika saya mempersiapkan dan merenungkan sekali lagi, di dalam hati Tuhan berkata, bukan mereka yang membunuh, bukan mereka yang menyalibkan, bukan. Tetapi aku yang memilih jalan Via Dolorosa itu demi kasihku kepada dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil sesuatu daripada tanganku kalau aku tidak menyerahkannya. Wow, luar biasa. Saudara, kalau Tuhan memilih jalan derita, Dia memilih mahkota duri yang tajam dihujamkan di kepalanya. Dia memilihnya, bukan manusia memaksakannya. Ketika tangan dan kakinya dipaku, terpantek di kayu salib, Dia memilihnya. Ketika Dia tergantung di kayu salib, bukan manusia mengambilnya, tetapi Dia memilihnya. Dia memilih salib itu untuk memenangkan hatimu dan hidupmu kembali kepada Dia. Sudah luar biasa Tuhan kita.
Pagi hari ini juga, mungkin di antara kita juga merasa hal yang sama. Hidup tidak berdaya. Kita merasa Tuhan mungkin tidak berkuasa atas hidup kita, enggak. Tidak ada satupun dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Tidak ada satupun. Kalau Tuhan tidak menyerahkannya, tidak ada satupun bisa mengambilnya. Dan kita bersyukur pagi hari ini. Dia Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya. Dia Tuhan yang mengerti setiap keluh kesah kita, isi hati kita yang paling dalam. Dia Tuhan yang mengerti setiap tetesan air matamu, setiap doamu. Dia Tuhan yang mengerti. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita sekali lagi menerima perjamuan dan firman Tuhan. Tuhan memilih salib hina di bukit Golgota, tanda derita dan kehinaan, karena kasih-Nya untuk kita. Mari kita sembah dan puji Dia. Mari kita agungkan kasih-Nya. Di bukit Golgota tampaklah salib-Nya, tanda hina dan derita. Semua angkat pujian ini sama-sama. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkotamu. Maka ku tinggikan salibnya, kita sama-sama bangkit berdiri. Maka ku kita tinggikan dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Sama-sama semuanya. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosa. Terima kasih Tuhan buat salib dan pengorbanan. Terima kasih. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Come
the gift of the cross. Pontius Pilatus memilih untuk mengorbankan nyawa seorang anak manusia demi kepentingan orang banyak. Yang dari bibir mereka berlomba-lomba mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Padahal bibir-bibir itulah yang berkata, "Hosana, Hosana, anak Daud." Selayaknya seorang raja mengenakan mahkota sebagai lambang kebesaran dan kekuasaan. Tapi tidak untuk dia, Yesus. Yesus dijuluki Raja orang Yahudi.
tidak dimahkotai dengan mahkota yang terbuat dari emas atau batu mulia. Tapi dia dimahkotai dari anyaman batang yang berduri tajam. Dibenamkannya mahkota duri tersebut ke kepalanya dengan paksa. Mengucurlah darah dari setiap sudut kepalanya. Mahkota duri itu melambangkan kehinaan. Paku yang tertancap, tangannya yang menyembuhkan orang sakit, yang mencelihkan orang buta menjadi melihat, yang melakukan mujizat, dan yang memberkati. Kini berlubang karena serdadu Romawi menghujam dengan paku yang tajam, besar, tebal, dan berkarat. Di antara tulang dan daging menembus, terpantek pada salib. Darah pun bercucuran. Tuhanku menahan sakit tak terberi yang mungkin manusia tidak pernah bisa membayangkannya. Keji, kebencian, kemarahan, dan betapa gelapnya hati manusia yang tega memperlakukan Yesus demikian. Jubah ungu yang lembab. Ungu adalah warna kebesaran. Dan hanya dari keluarga raja atau bangsawan yang diizinkan untuk memakainya. Tapi jubah ungu yang dikenakan kepada Yesus bukan menunjukkan kebesarannya, tapi merupakan bentuk ejekan dan sindiran. Seorang raja orang Yahudi yang mengalami hukuman yang kejam, yang disiksa dan disalibkan. Tubuh Yesus penuh dengan bilur-bilur. Akibat dia disiksa dan dicambuk dengan cambuk yang berduri. Tubuhnya tercabik-cabik. Ditutupilah dengan jubah ungu yang lembab, bukan oleh air, tapi oleh peluh dan darah yang mengalir. Warna ungu itu melambangkan duka yang mendalam. Kayu salib yang kasar. Salib sebagai cara untuk menyiksa dan menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum.
Salib diperuntukkan bagi penjahat ulung dan keji. Dengan tubuh yang tercabik-cabik, Yesus memikul salib yang kasar, besar, dan berat. Langkahnya terseret-seret, dicambuk, dipecut, sekali-sekali Tuhanku terjatuh. Tuhanku disalib sebagai lambang kehinaan. Seorang raja, orang Yahudi dijadikan terhina dikarenakan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dan ditimpakan di atas dia. Kerangan bergema dari atas kayu salib sebagai tanda derita tak terkira yang dilalui dengan penyerahan sejati. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengiringi kematian. Kalimat ini seakan-akan surga menolaknya, dan bumi pun tidak bersedia menerimanya. Seharusnya kita yang tergantung di sana, hukuman kita ditimpakan kepadanya. Hidup kekal diberikan kepada kita. Salib Kristus adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Shalom jemaat sekalian kasih oleh Tuhan. Jadi dia itu sebetulnya pada mulanya adalah seorang pelukis yang umum, tetapi dia kemudian lebih berhasil di dalam lukisan-lukisan yang terkait dengan kekristenan. Saudara, lukisan ini lahir ketika dia di dalam perjalanan ke Israel, ke Holy Land, dan dia terinspirasi kembali tentang salib Kristus itu. Kalau Anda bayangkan atau Anda lihat, perhatikan lukisan itu adalah lukisan daripada Tuhan Yesus ya, ketika dia masih katakanlah mungkin di rumah orang tuanya, lalu masih membantu pekerjaan sebagai tukang kayu begitu ya, dari Yusuf dan Maria, dan kemudian dia itu yang wanita di situ adalah Maria ya. Lalu kemudian Yesus rupanya dia seperti agak stretching begitu untuk melepaskan lelahnya, dan di situ ada bayang-bayang salib di belakang daripada Tuhan Yesus itu. Jadi maksudnya yang disampaikan di sini yaitu bahwa Tuhan Yesus sejak dia datang ke dalam dunia ini, dia selalu hidupnya itu dari awal sampai dengan akhirnya itu dibayang-bayangin oleh kematian di atas kayu salib. Dengan kata lain bahwa dia tahu sejak semula misinya
dia datang dalam dunia ini, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Saudaraku sekalian, karena itu kalau kita bertanya, siapa yang sebetulnya menyebabkan kematian daripada Yesus Kristus? Siapa yang menjadi arsitek, yang menjadi perancang daripada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu? Jawabannya bisa banyak. Mungkin ada yang berkata bahwa itu adalah para pemuka agama Yahudi, atau barangkali ada yang mengatakan itu adalah Pontius Pilatus, atau barangkali Yudas yang menyerahkan dia. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, di situ berbicara dengan jelas sekali, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku sekalian, luar biasa dua ayat ini ya. Dengan jelas sekali berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengambil nyawa daripada Tuhan Yesus itu. Tetapi dia dengan kehendaknya sendiri, dengan kerelaannya sendiri. Bahasa Inggris mengatakan willingly, dengan kemauan, dengan kerelaannya sendiri, dia memberikan nyawanya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudaraku sekalian, jadi tidak ada seorang pun yang sebetulnya merancang kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu. Dan inilah satu misteri yang kalau saya katakan, bagaimana rencana Allah itu, Yesus dengan sendiri, dengan kemauannya sendiri, tetapi melalui tangan-tangan manusia, ya. Dan disitulah akhirnya terwujudlah rencana keselamatan daripada Allah itu. Saudaraku sekalian, yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini yang saya ingin ajak kita untuk merenungkan bersama-sama, yaitu mengapa Yesus bersedia memberikan nyawanya dengan kehendaknya sendiri? Ya. Mengapa Yesus mau memberikan nyawanya itu secara dengan kerelanya sendiri? Saudaraku sekalian, ada beberapa hal, tetapi yang paling basic yaitu tadi saudara Chris juga sudah mengatakan bahwa memang salib adalah satu-satunya cara jalan keselamatan yang Allah tunjukkan. Karena di atas kayu salib itulah di situ perpaduan daripada keadilan Allah atas dosa manusia yang betul, bahwa Yesus itu dia rela mati di atas kayu salib itu karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi karena Yesus dia taat kepada Bapaknya yang merupakan seluruh perjalanan panggilan Tuhan Yesus itu, maka dia mau memberikan nyawanya, bahkan kalau perlu sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat misalnya di dalam Matius pasal yang ke-26, ya, mungkin Anda akan tanyakan apakah Tuhan Yesus dia dengan taat, dia bersedia mati di kayu salib. Apakah Tuhan Yesus mengalami tidak satu pergumulan atau satu penderitaan atas keputusannya, ketaatannya untuk mati di atas kayu salib karena itu merupakan tugas dari Bapaknya? Saudara, pasti Tuhan Yesus secara manusia, ya, dia mengalami kegentaran, dia mengalami ketakutan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 itu paling jelas sekali, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46, pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, ya. Di Taman Getsemani itu, saudara, kalau Anda ke Israel itu ada banyak tempat-tempat yang kadang-kadang para ahli sejarah juga tidak tahu, ya. Apakah ini memang tempat yang aslinya, begitu kan ya? Ataukah ini merupakan kemudian ya mitos-mitos yang ditambahkan dan sebagainya.
Tetapi Getsemani itu merupakan satu tempat yang jelas asli. Taman Getsemani itu. Kenapa? Karena dari dulu taman itu tidak pernah berubah. Hanya ada satu taman, Getsemani. Dan juga pohon-pohonnya dites dan sebagainya memang sudah dinyatakan ya, pohon-pohon yang di sana ada yang berusia sampai 2000 tahun dan sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, disitulah Yesus dia bergumul di Taman Getsemani itu. Dia katakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan yang akan dia hadapi. Yang secara manusia gentar dia. Dikatakan bahwa dia mengalirkan keringat seperti darah karena ketakutannya itu. Tetapi kemudian bagaimana? Kemudian dia dalam pergumulannya dia menang. Dia mengatakan bahwa tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang jadi. Saudaraku sekalian, jadi itu satu pergumulan yang luar biasa di mana Tuhan Yesus dalam ketaatannya itu akhirnya dia rela untuk kemudian menggenapkan misinya di atas kayu salib itu. Saudaraku sekalian, saya mengatakan begini, bahwa kalau Anda melakukan sesuatu bagi Tuhan tanpa ada satu ketaatan dari hati kita yang terdalam, maka itu sebetulnya di mata Tuhan mungkin kurang bernilai atau bahkan tidak bernilai. Saudara, saya berpikir ada banyak orang kadang bertanya, kenapa Tuhan itu menempatkan pohon kehidupannya ya, ada buah yang terlarang itu sehingga manusia harus dicobain, ya kan? Kalau tidak ada pohon itu kan aman, ya, Adam dan Hawa itu aman, mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Lalu kita manusia semua juga tidak menanggung akibat dosa itu. Yesus juga tidak menanggung penderitaan di atas kayu salib itu. Pernah saudara berpikir kenapa? Kenapa Tuhan itu menempatkan pohon ya kehidupan itu, buah yang terlarang itu di Taman Eden? Saudaraku sekalian, saya berpikir bahwa satu hal yang paling mendasar kenapa itu adalah karena memang Tuhan ingin, ya, Allah ingin supaya ketaatan kita itu adalah ketaatan dilakukan dengan kerelaan kita sendiri, willingly. Kalau tidak ada pohon itu, maka tidak ada satu pemilihan bagi manusia, dia mau taat atau tidak, maka dia ketaatannya itu hanya merupakan sesuatu yang memang sudah diprogram oleh Allah, betul kan? Sehingga manusia hanya seperti puppet, seperti boneka yang mau tidak mau taat, ya kan? Tidak ada pilihan yang lain. Sama dengan Anda misalnya punya anak, ya kan? Anda kalau saya boleh tanya, Anda lebih suka mana? Anda punya anak yang dia itu ada pemilihan-pemilihan yang dia bisa lakukan, ya. Dia ada kebebasan, dia mungkin bisa taat kepada Anda sebagai orang tua, dia bisa tidak barangkali. Anda lebih suka punya anak yang demikian, ataukah Anda punya anak yang seperti boneka, ya kan? Taat aja pokoknya, ya, karena dia memang tidak bisa memilih hal yang lain. Anda memilih yang mana? Saya kira kita akan setuju. Kita tetap memilih punya anak yang ada pemilihan-pemilihan, dia mau taat atau tidak, betul tidak? Karena itu baru sesuatu yang bernilai. Ya, kalau dia tidak ada pemilihan yang lain, maka ketaatannya ada ketaatan yang otomatis, yang sudah diprogram, yang seperti mesin, maka itu bukan manusia, ya kan? Saudaraku sekalian, saya beberapa saat yang lalu saya ada pembicaraan dengan anak saya yang perempuan, Irene ya. Mungkin banyak tempat yang juga kenal, juga tahu ya. Anak ini bagaimana dia dulu begitu berkobar-kobar ya. Begitu aktif melayani, ya dia sekolahnya juga di musik gereja ya. Mulai dari ya bachelornya sampai ke masternya, dua-duanya di sekolah musik yang kaitan dengan musik gereja di Amerika ya kan. Dia pulang melayani dengan berkobar-kobar. Tetapi sekitar 2,5 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun yang lalu ya, ketika suaminya meninggal karena kecelakaan itu, dia mengalami syok yang berat sekali. Ya, jangankan dia ya, kami sebagai orang tua juga sampai sekarang pun kalau ingat akan hal itu merasa gitu ya, merasa ngenes begitu ya, karena suami yang pertama itu
Pernah ya, sebelum dia lagi mengejar Airin itu, ngobrol dengan saya dan sebagainya itu, dia mengatakan dia waktu itu, dia menikah dalam usia yang udah lumayan ya, 40-an ya. Dia mengatakan bahwa Airin ini adalah taruhan dia yang terakhir. Ya, dia pernah pacaran sebelumnya nggak jadi dan sebagainya. Ini adalah taruhan dia yang terakhir katanya. Ya, maksudnya kalau dia gagal, ya dia tidak akan menikah lagi. Ya kira-kira itu yang dia maksudkan begitu ya. Tapi memang betul ya. Akhirnya taruhan dia yang terakhir itu dia menikah, tetapi 2,5 tahun setelah dia menikah ya, dia mengalami kecelakaan itu. Dan karena itu ya, anak saya sampai sekarang dia menjadi syok, dia kecewa ya. Mungkin dia juga ada rasa marah kepada Tuhan ya. Belum mau balik, kebaktian aja belum mau. Ya. Berapa saat yang lalu saya pernah ngobrol dengan anak saya ini. Ya. Saya bilang, kamu itu dulu begitu rajin ya, begitu mengasihi Tuhan dan sebagainya. Ya. Kamu kembalilah paling tidak ya, berbakti lagi ke gereja ya kan ya. Juga kamu tahu keluarga kamu, orang tua kamu pendeta melayani di sana. Teman kamu masih banyak sekali di anugerah, ya kan? Ada apa-apa mereka semua juga masih memperhatikan kamu dan sebagainya. Itu baliklah kamu, ya. Sudah tahu anak saya menjawab apa? Ya, dia menjawab apa? Betul ini, saya tidak mengada-ada ya. Dia mengatakan bahwa kalau papi mami mau, ya, saya datang ke gereja hanya sekedar menjaga nama papi mami sebagai pendeta. Hanya sengaja saya sekedar tunjukkan kepada orang-orang di gereja itu bahwa saya masih berbakti kepada gereja. Saya akan datang. Ya, kalau papi mami maunya begitu. Saudara begitu, bagaimana jawaban Anda? Pusing ya, susah saya jawabnya dia ngomong begitu ya. Ya saya cuma bisa bilang ya terserah kamu berdoa ya supaya Tuhan akan menggerakkan kamu sehingga kamu dengan kesadaran akhirnya tiba waktunya kamu datang kepada Tuhan. Kalau anak kecil barangkali kita bisa setengah paksa, betul ya? Ya kan? Saudara, yang saya katakan apa di sini? Yaitu bahwa Tuhan itu ingin sesuatu yang memang lahir dari diri kita, betul tidak? Kalau Anda datang ke gereja, Anda berbakti dan sebagainya karena Anda terpaksa, ya, diajak oleh pasangan Anda, sudah berjanji, ya kan, dulunya Anda bukan orang Kristen dan sebagainya. Kalau Anda hanya datang karena itu misalnya, ya, saya katakan itu di mata Tuhan tidak bernilai, ya. Dan karena itulah saya katakan bahwa yang pertama, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa dia mati di atas kayu salib karena ketaatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri. Atas kerelaannya sendiri, dia mau menjalankan misinya di atas kayu salib itu. Saudaraku sekalian, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus dia mau rela mati di atas kayu salib? Karena dia tahu bahwa misinya itu ada satu misi yang layak, worth it, layak diperjuangkan sampai dia mati di atas kayu salib. Saudaraku sekalian, apa maksudnya saya katakan itu layak? Dia tahu bahwa misinya itu ada sesuatu yang layak dia perjuangkan, bahwa Anda, kita manusia ini layak untuk diperjuangkan oleh dia sampai dia mati di atas kayu salib. Oh saudaraku sekalian, saya berpikir satu hal yang luar biasa sekali. Kita manusia yang tidak layak ini, yang berdosa ini, yang seringkali jatuh bangun dalam iman kita ini, tetapi Yesus menganggap Anda ini, saya ini layak untuk dia perjuangkan sampai dia mati di atas kayu salib. Saudaraku sekalian, pernahkah kita berpikir bagaimana atau seringnya kita itu menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu yang menganggap Anda dan saya itu layak, dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang sekedar enteng begitu saja. Saudaraku sekalian, ada satu kisah, satu kali sebuah keluarga di Amerika yang punya anak satu, anak laki-lakinya itu waktu itu sedang perang Vietnam. Akhirnya anaknya ini kemudian dia pergi,
ya, dia mendaftarkan diri, dia ikut ke perang Vietnam itu. Nah, ceritanya kurang lebih sekitar 6 bulan kemudian ya, tidak ada kabar, dan akhirnya satu hari orang tuanya ini mendapat kabar dari komandan ya, pasukan dari anaknya itu, minta maaf bahwa anaknya itu meninggal dalam perang di Vietnam itu. Lalu dia tanya, bagaimana peristiwa yang bisa meninggal anaknya itu? Nah, ini komandannya menceritakan bahwa rupanya anak kamu di sana ya, dia punya seorang sahabat yang dekat, dia katakan begitu ya. Lalu kemudian ketika dalam pertempuran, sebenarnya yang tertembak itu adalah sahabatnya ini ya, tetapi kemudian anak kamu itu ya menolong dia, mengcover sahabat ini ya, dan akhirnya dia yang tertembak dan yang mati adalah dia. Nah, dia katakan bahwa sahabat anak kamu ini nanti akan mengunjungi kalian, akan bercerita dengan lebih jelas. Ya, ini orang tuanya menunggu ya. Yang dikatakan sahabat anaknya itu, dan mereka sudah berpikir ya, oh anaknya ini akan mereka angkat sebagai anak ya. Pasti dia adalah teman yang baik sekali dari anak mereka ya. Mereka berpikir kalau anak itu mungkin ya karena perang dia ikut di dalam peperangan, mungkin kuliahnya belum ini, mereka akan biayain kuliahnya dan sebagainya. Dan pernah datang beberapa hari kemudian anak itu ya. Anak itu datang ya, membawa kalung yang ibunya pernah berikan kepada anaknya ini ketika dia berangkat perang. Tetapi anak ini, sahabatnya ini datang itu dengan satu sikap yang asal-asalan ya, ketawa-ketiwi ya, bicara dengan orang tuanya juga tidak sopan ya, menceritakan bagaimana kematian anak mereka itu dengan enteng saja cerita ini ya, lalu duduk seenaknya dan sebagainya. Dan tidak lama dia pergi, ini sebel sekali orang tuanya ini ya. Mereka berunding, tadinya mereka berpikir mau menjadikan anak, mengangkat anak ini dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak jadi ucapkan perkataan itu. Mereka merasa bahwa anak kami itu yang satu-satunya itu betul-betul sia-sia ya, mengorbankan nyawanya untuk sahabat yang kayak begini potongannya ini ya. Sangat tidak menghargai dan tidak merasakan bagaimana kepedihan kita sebagai orang tua dan sebagainya. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa jangan-jangan kita itu sering seperti sahabat anak ini ya. Kita itu dengan entengnya menjalani kehidupan kita semau gue ya. Apa yang sedang kita lakukan, kita tidak mempertimbangkan bagaimana bahwa Yesus Kristus itu dia sudah menganggap Anda dan saya itu layak sampai dia perjuangkan dan dia mati di kayu salib. Oh saudaraku sekalian, barangkali kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saudara, saya mau menceritakan seseorang. Orang ini namanya, panggilannya Bill Borden, ya. Panggilannya Bill Borden orang ini. Dia itu adalah seorang anak dari keluarga yang kaya, pengusaha semacam pabrik keju dan sebagainya begitu. Nah, dia itu bertobat di dalam kakaknya daripada D.L. Moody. Lalu kemudian jadi dia mulai kuliah di Yale itu ya, dia udah ya memang sudah berkobar-kobar ingin melayani. Nah, bebannya itu untuk menjadi misionaris ketika dia selesai high school umur 16, orang tuanya cukup kaya kan ya, dia dikasih ya keliling dunia umur 16 ya, pergi ke Amerika Selatan, ke Eropa, ke Asia dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan itu rupanya dia timbul beban menjadi misionarisnya itu khususnya ke negara Asia. Dan khususnya setelah dia doakan cukup lama, maka dia ingin menjadi misionaris ke satu daerah namanya provinsi Gansu ya, di China itu satu daerah yang agak khusus, banyak orang muslim di situ. Di Chongqing itu ada beberapa wilayah, bukan cuma Xinjiang aja ya, ada cukup banyak sebenarnya beberapa daerah-daerah khusus yang mayoritasnya adalah muslim. Jadi dia itu berbeban ke sana, Bill Borden ini ya. Nah, ketika dia kuliah di Yale ya, itu banyak sekali kesaksian daripada teman-temannya bagaimana Bill Borden dia menjadi teladan bagi teman-temannya. Dia mengadakan persekutuan doa ya. Lalu ketika dia rintis sampai dia lulus Yale itu, yang ikut dalam persekutuan doanya sudah lebih dari 1.000 orang ya. Tapi dia panggilan dia itu
adalah kecungkua itu. Ketika berada di Yale, ayahnya meninggal dan dia mewarisi harta yang diperhitungkan sekarang kurang lebih 2 miliar dolar. Ya, kalau dengan nilai sekarang banyak gitu ya, mungkin sekitar 28 triliun lebih kalau uang Indonesia sekarang, ya 2 miliar dolar. Saudaraku sekalian, jadi dia ini muda ganteng kan ya, muda ganteng kaya ya, tapi dia mau ke Cungko ya, mau ke Gansu, ke daerah Muslim itu untuk menjadi misionaris. Wah, itu teman-temannya semuanya ngetawain dia. Ngapain kamu begitu? Ya kan? Ngapain kamu punya harta, enjoy life? Ya bolehlah sambil melayani dan sebagainya. Tapi dia katakan ya, kalau Yesus menganggap saya layak sampai dia mau mati di kayu salib buat saya, maka saya juga mau memberikan kehidupan saya bagi dia. Dan satu moto yang dia katakan ini dari Bill Borden ini ya, yaitu say no to self and say yes to Jesus. Katakan tidak kepada diri sendiri, katakan iya kepada Yesus. Ya, say no to self, say yes to Jesus. Saudara, singkatnya dia akhirnya berangkat, ya, berangkat. Tetapi dia berpikir karena dia ke China, ya, dia ingin mendalami lebih dahulu budaya daripada orang Muslim itu, dan juga dia pengen dia bisa belajar ya bahasa Arabik, bahasa Arab paling tidak, untuk bisa menolong dia ketika melayani orang Islam di Gansu itu. Ya, dia mampir ke Mesir ceritanya. Ya, mampir ke Mesir, tetapi ada hal yang terjadi di sana. Dia terkena satu penyakit ya yang namanya spinal meningitis. Ya, satu penyakit yang saya tidak tahu, tapi kira-kira radang di selaput otak. Sehingga 1 bulan kemudian dia meninggal. Ya, dalam usia 25 tahun. Tidak mencapai ke ladang misinya. Saudara, apakah kematian dia itu sia-sia? Ya, dia tidak seperti Hudson Taylor, tidak seperti C.T. Studd yang barangkali berhasil sampai di ladang misinya dan kemudian mendirikan satu badan misi yang besar dan sebagainya. Dia sampai aja enggak. Ya, mati katakanlah dalam perjalanan, belum sampai ke ladang misi dia itu yang dia mau tuju. Tapi apakah kematian dia itu sia-sia? Tidak, saudaraku. Ya, Bill Borden menjadi simbol, ya, simbol daripada misionaris dalam abad yang ke-20, seorang anak muda ya, yang mau melepaskan segala-galanya ya, dan kemudian spiritnya itu ya menjadi menginspirasikan banyak orang, khususnya motonya ini ya, katakanlah tidak kepada diri sendiri, katakanlah ya kepada Yesus. Saudara, kalau ada ditanya bagaimana? Biasanya kita terbalik ya, betul? Biasanya kita say yes to self, but say no to Jesus. Betul apa betul? Coba jujur aja, ya kan? Kalau Anda hari Minggu mau kebaktian, ada kerjaan, ada kangtau, mana yang Anda dulukan? Ke gereja atau Anda selesaikan pekerjaan Anda? Saya berani bertaruh 9 dari 10 Anda ngurusin kangtau dulu. Betul? Betul apa betul? Nggak ada yang berani jawab ini. Betul apa betul? Betul. Kalau Anda lagi mepet pengeluaran bulan itu, iya kan? Mana yang Anda kurangin? Keperluan Anda itu atau persembahan ke gereja? Mana yang dikurangin? Ayo jujur, yang mana yang dikurangin? Hah? Ya, kita seringkali kita terbalik kan? Say yes to self. Say no to Jesus. Coba saudara ya, katakan kepada kanan kiri ya. Yang benar apa? Say no to self. Say yes to Jesus. Katakan kanan kiri ya. Say no to self. Say yes to Jesus. Jangan kebalik. Ngomong dulu. Ngomong. Bahasa Inggris saja ngomong ya, nggak apa-apa. Ya.
Apa? Say no to self. Terus belakangannya apa? Belakangnya jangan kebalik ya, jangan kebalik, betul ya. Saudaraku sekalian, yang kedua Tuhan Yesus dia melakukan misinya di atas kayu salib dengan rela itu karena apa? Karena Anda dan saya dianggap layak oleh Dia. Saudaraku sekalian, dan apakah kita menganggap pengorbanan Kristus itu, apakah kita sendiri juga menjadi orang yang layak untuk ditebus oleh Dia? Saudaraku sekalian, yang ketiga yang saya katakan di sini, yaitu bahwa, yang ketiga yaitu Yesus mengapa Dia rela mati di kayu salib itu karena kasih-Nya kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Saudaraku sekalian, Dia sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, ya, yaitu bahwa tiada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawa kepada sahabatnya. Ya, kalau saudara melakukan sesuatu karena kasih, ya, suami rela berkorban bagi istrinya, istri rela berkorban bagi suaminya, orang tua rela berkorban bagi anaknya karena kasih, maka itu sudah pasti mereka lakukan dengan satu kerelaan, ya. Tapi kalau Anda tidak ada kasih, mungkin kita akan melakukannya dengan terpaksa dan sebagainya. Saudaraku sekalian, Yesus Dia rela mati di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada Anda dan saya. Saudara ingat ketika dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, Yesus bertanya kepada Petrus, muridnya yang sudah mengkhianati Dia, menyangkali Dia sebanyak 3 kali. Lalu Yesus bertanya, Petrus, Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Semuanya ini itu siapa? Semuanya itu, ya. Semuanya itu di situ bisa berarti lebih daripada orang-orang ini, lebih daripada murid-murid yang lain, bisa juga berarti lebih daripada, ya, profesimu, pekerjaanmu. Pada waktu itu Petrus dan murid-murid mereka sedang menangkap ikan lagi, ya. Jadi Yesus bertanya kepada Petrus, 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 apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Petrus yang sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus yang tadinya begitu ngomong besar, ya, bahwa dia berani mati bagi Yesus dan sebagainya. Tapi akhirnya dia menjadi pengecut dan menjadi penakut. Dan Yesus sekarang mengcounter Petrus face to face, wajah dengan wajahnya. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya itu? Pertanyaan yang pertama, Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya kan, ya? Yesus mengulangi lagi, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Dia lagi, benar Tuhan, ya kan? Seperti gayanya dia biasa yang spontan itu. Tetapi ketika Yesus bertanya kali ketiga, dia terdiam, dia tunduk, dia tidak bisa berani ngomong lagi. Dia berkata, Tuhan, engkau mengetahui apa yang ada di dalam isi hatiku. Itulah jawaban yang Yesus inginkan. Bukan satu jawaban yang spontan tadi, yang tanpa dipikir, gitu. Tapi jawaban yang sungguh-sungguh keluar dari hati Petrus. Karena dia mengerti akan kasih Tuhan itu. Dan dia berkata bahwa, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau mengetahui apa yang ada dalam isi hatiku. Saudaraku sekalian, kita sudah bertahun-tahun memperingati Jumat Agung. Ya, kalau saya ingat itu, saya berkesempatan membawa tim ke Israel itu 3 kali dan sebetulnya 2 tahun yang lalu mau kali yang keempat, ya. Tetapi karena pandemi maka akhirnya terpaksa dibatalkan, ya. Saudara, kalau saya mengingat itu kali pertama, ya, ketika kami dibawa ke Jalan Salib itu, Via Dolorosa itu. Ya, itu ada 14 stase kan, ya, perhentian itu, ya, itu hati rasanya tergetar, ya. Di sini Yesus stase pertama, pemberhentian pertama, dia tersungkur, ya. Pemberhentian yang kedua, dia jatuh, kemudian dicambuk. Pemberhentian ketiga dan seterusnya, ya. Ketika kali yang pertama itu rasanya hati itu begitu bergetar, saudara, ya.
Tetapi ketika kali kedua mengulangi jalan ke sana, kali yang ketiga mengulangi jalan ke sana lagi, ya, perasaan itu semakin lama semakin berkurang, ya, semakin lama semakin menjadi seperti rutinitas, ya. Apalagi kita yang sudah mungkin sekian puluh tahun kita memperingati Jumat Agung. Sebagai manusia, jujur aja, apakah hati kita masih bisa bergetar akan kasih Kristus itu? Atau Anda semakin lama Anda menjalaninya hanya sebagai rutinitas, ritual, agamawi semata-mata. Saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya akan tutup khotbah saya dengan ini satu kalimat ini, a glimpse of me, ya, yaitu sekelebatan atau sekilas tentang diriku. Kalau Anda tahu film The Passion of Christ, ya, film yang terkenal itu yang disutradarain oleh Mel Gibson, itu ada film yang berbicara tentang kesengsaraan Kristus yang barangkali paling terkenal sampai sekarang ini. Ya. Saudara, ada satu adegan dalam film ini, yaitu ketika tangan Yesus itu, ya, mau pakai palu, ya, mau ditusuk, diketrok dengan paku itu. Saudaraku sekalian, diceritakan bahwa di dalam adegan itu, ya, suasana waktu itu sudah begitu harunya semua itu, sehingga akhirnya ketika siapa yang akan melaksanakan memukul paku itu, ya, dengan palu itu ke tangan Tuhan Yesus itu, tidak ada yang mau, ya, tidak ada yang mau. Dan akhirnya terpaksa Mel Gibson sendiri, ya, sebagai sutradara, sebagai direkturnya juga, akhirnya dia yang melakukan adegan itu, dilakukan oleh Mel Gibson. Tapi dia minta satu hal, minta supaya dia tidak disorot wajahnya, ya, kameranya difokuskan aja kepada paku dan kepada tangan itu, ya, supaya tidak ada tahu siapa yang memerankan adegan itu. Tapi dia melakukan hal ini juga dia ingin ada satu hal, satu pesan, ya, bahwa yang melakukan adegan itu a glimpse of me, barangkali itu adalah sebetulnya kilasan daripada diri kita sendiri, ya, kilasan daripada diri kita sendiri, kilasan daripada Anda dan saya yang ikut memakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Saudara, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Yesus bertanya kepada engkau, apakah engkau mengasihiku lebih dari semuanya ini? Bagaimana jawabmu? Apakah Anda menjadi orang yang layak untuk Yesus mengorbankan dirinya bagi engkau, ya? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepadamu, ya Tuhan, pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami, ya Tuhan. Salib adalah pemberian-Mu yang paling indah bagi kami. Tapi seringkali kami mengentengkannya. Kami mensia-siakannya. Kami menjalankan ritual perjamuan kudus atau peringatan Jumat Agung sebagai satu ritual rutinitas keagamaan kami. Tuhan, ampunilah kami pada pagi hari ini sehingga kami boleh sekali lagi kasih di Golgota itu memenuhi hati kami, sehingga kami mau hidup bagi Engkau, mau mengatakan tidak pada diri sendiri dan iya bagi Engkau. Sementara kami akan menerima perjamuan kudus, Tuhan juga sucikan hati kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri.
bersama gereja di segala tempat, di segala abad. Mari kita akan nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada beberapa warta singkat bahwa rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah masih berlanjut. Jadi hari Minggu Bapak Ibu sekalian kembali diundang untuk bisa sama-sama beribadah. Jam 8 pagi untuk ibadah dwi bahasa, kemudian jam 10 untuk jam 8 pagi ibadah seperti biasa, kemudian jam 10 untuk ibadah dwi bahasa. Silakan saudara untuk bisa mendaftarkan terlebih dahulu, juga mungkin bawa keluarga kita ya, kita udah bisa ibadah secara onsite. Oke, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita akan memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik dari Tuhan. Kita angkat satu buah pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa memberikannya lewat scan QR code atau mungkin bisa mentransfer pada rekening yang sudah dicantumkan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kita nyanyikan sama-sama. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan syukur kita oleh karena kemurahan Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada Semua sampai hari ini. terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, Katakan, janji-Mu terjadi bagiku. mari kita sembah dan puji Dia. Semua angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Engkau. Selamanya Katakan, Kau hebat bagiku. Semua angkat suaramu. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan untuk Dia. Dia layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat pujian.
Terima kasih buat perjamuan yang boleh mengingatkan sekali lagi Tuhan, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami semua orang yang tidak layak ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai berlipat-lipat ya Tuhan, menjadi pekerjaan yang indah di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Kau lindungi ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan, Indonesia, dari segala mara bahaya Tuhan. Engkau jauhkan ya Tuhan dari segala pandemi yang berkepanjangan ya Tuhan. Dan kami mau serahkan para pemimpin bangsa ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat, marifat bijaksana daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah, dan kami mau bersyukur karena itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Sembah semua sama-sama. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selama-lamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah pandangmu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan sukacita kemenangan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Kita sampai di sini, silakan duduk. Jemaat sekalian silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.